Bismillah, hari ini kita akan berbicara tentang tantangan yang ada di hadapan orang-orang yang bertakwa. Jadi ada rintangan yang memang ini Allah siapkan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika kita menghadapi rintangan ini, insya Allah kita sudah masuk ke golongan orang-orang yang bertakwa. Tinggal sejauh mana kita bisa menyikapi rintangan yang Allah siapkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini Allah memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, kemudahan-kemudahan, kebahagiaan-kebahagiaan. Sampai detik hari ini Allah masih mempercayakan nikmat-Nya kepada kita. Mungkin kalau Allah sudah tidak percaya, bisa dicabut sama Allah. Nikmat mana? Nikmat apa saja. Bisa jadi ruh kita dicabut sama Allah. Mudah-mudahan kalaupun Allah mencabut ruh kita, kita dicabut dalam keadaan berbuat baik, dalam melakukan ibadah, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita panjatkan sholawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memohon kepada Allah agar nanti di hari kiamat kita diakui sebagai umat Rasulullah. Di hari kiamat kita mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita meyakini sebagai ahli sunnah wal jamaah, yakni tidak ada syafaat, tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, rintangan apa yang dihadapi oleh orang yang bertakwa? Ini saya ambil dari kitab Nasaihul Ibad, makalah yang ke-16, makalah yang ke-16, bab yang ke-5. Saya akan bacakan redaksinya. Wal maqalatu as-sadisata asyarah, dan adapun maqalah yang ke-16, an ba'dil hukama rahimahullahu taala, dari sebagian ahli hikmah atau orang-orang yang bijaksana dalam agama, baina yaday taqwa ay amama taqwa, bahwasanya mereka mengatakan di hadapan orang-orang yang bertakwa, khamsun aqabatin ay masa'id, khamsun aqabatin ay maqa'id. Apa itu? Ada 5 rintangan. Man jawazaha ay tilkal khamsah, barang siapa yang mampu menempuh 5 rintangan itu, maksudnya 5 tanjakan, 5 ujian, nalat taqwa, maka dia mendapatkan derajat takwa yang sebenarnya. Awaluha, yang pertama, orang yang benar-benar bertakwa itu memiliki sifat-sifat atau karakternya seperti ini. Ikhtiyaru syiddah ay thiqal ala ni'mah ay tamattu'i. Apa itu? Yang pertama, yang 5 rintangan tadi adalah orang yang bertakwa itu selalu memilih kesulitan. Ay athiqal, yakni beban yang berat. Ala ni'mah, di atas kenikmatan, di atas kesenangan. Jadi orang yang bertakwa itu betul-betul menghindari yang namanya kesenangan dunia.
Kenapa? Karena kesenangan dunia kebanyakan ya melalaikan kita dari ibadah kepada Allah, melalaikan kita dari taqarrub, mendekat kepada Allah. Ya, makanya orang yang bertakwa itu dia mengurangi ya atau bisa juga menghilangkan kenikmatan atau kesenangan dunia ini. Itu yang pertama. Wasaniha, dan yang kedua, ikhtiyarul jahdi bi fathil jim ay al masyaqqah. Yang kedua itu adalah dia memilih, orang yang bertakwa itu memilih apa? Al-jahd, yakni bekerja keras. Ya. Maksudnya bersusah payah. Ala rahati ay zawalit ta'ab, di atas rohah, santai-santai, nyaman-nyaman, apa namanya ya, ya tidak mau capek intinya, atau dia nggak mau bersusah payah. Nah, yang dimaksud dengan memilih bekerja keras itu adalah dia melawan hawa nafsunya, bersungguh-sungguh dengan keras, agar apa? Agar bisa menikmati kesenangannya yang sebenarnya nanti di akhirat. Ya, jadi orang yang bertakwa itu memilih bersusah-susah di dunia, tapi nanti di akhirat dia bersenang-senang. Ya, ini yang kedua. Wasalisuha, dan yang ketiga, ikhtiyarudzil ay ad-da'f. Orang yang bertakwa itu dia memilih hina, ay ad-da'f, artinya lemah. Ala apa? Di atas apa? Alal izzi ay al-quwwati wal ghalabah, yakni di atas kemuliaan, di atas kekuatan dan kemenangan. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa orang yang bertakwa itu lebih baik hina daripada memiliki kekuatan, memiliki kemenangan di atas nafsunya. Ya, jadi ketika dia menghinakan diri dalam rangka menundukkan hawa nafsunya, nah ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau dia mengikuti hawa nafsunya, maka yang dikejar adalah kekuatan, kemenangan, kemuliaan, yang notabene itu semuanya ada di dunia ini. Nah, orang-orang yang di dalam kemenangan di dunia ini adalah orang-orang yang memang memperturutkan hawa nafsunya. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang adalah warabi'uha, dan yang keempat ikhtiyarus sakut, ya. Ikhtiyarus sukut 'alal qudul. Ai wa huwa ma la khaira fihi minal kalam. Orang bertakwa yang kelima cirinya adalah memilih diam daripada berbicara tapi nggak ada manfaatnya. Ya, makanya ada hadis yang mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw yasmut, berkata baik atau diam. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini mencerminkan orang yang bertakwa. Jangan banyak bicara kalau tidak ada manfaatnya. Apalagi berbicara yang bukan bidangnya, berbicara yang bukan ahlinya. Nauzubillah. Seseorang tidak punya basic kedokteran, kemudian dia berbicara tentang penyakit, pengobatan, obat-obat, terus juga tindakan dokter. Nah, orang yang tidak punya basic kedokteran bicara seperti itu, otomatis semua orang akan menghiraukan dia. Semua orang itu akan tidak peduli sama dia. Kenapa? Karena dia berbicara di luar daripada kapasitasnya. Nah, begitu juga dalam hal agama. Orang yang tidak punya basic agama, pemahaman agama, latar belakang keilmuan agama, maka sangat disayangkan jika dia berbicara agama. Kenapa? Karena akan banyak kekeliruan-kekeliruan. Akan banyak kesalahpahaman. Ya, nauzubillah summa nauzubillah. Maka berbicaralah sesuai dengan kebutuhan dan kebermanfaatan.
Jangan asal bicara. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, wa khamisuha, dan yang kelima, ikhtiyarul maut 'alal haya. Orang yang beriman itu memilih mati di atas kehidupan. Nah, tentu ini harus dijelaskan. Jangan ditelan mentah-mentah, jangan diserap apa adanya. Ini maknanya adalah Imam An-Nawawi di sini menjelaskan wal mautu 'inda ahlillah qam'u hawa an-nafs. Nah, jadi mati menurut orang yang mengerti ketuhanan adalah mati menghancurkan hawa nafsunya. Faman mata an hawa faqad hayya bihadhihi. Dan barang siapa yang mematikan hawa nafsunya, maka sesungguhnya dia hidup dengan pengertian yang sebenarnya. Ini kalimat cukup berat ya. Tapi kalau disederhanakan seperti ini. Orang yang memilih mati artinya orang ini mematikan hawa nafsunya. Ya. Dengan memilih kematian hawa nafsunya, maka dia sebenarnya di dalam Islam itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Jadi orang yang bisa mengalahkan nafsunya, mematikan hawa nafsunya, maka orang tersebut berada dalam kehidupan yang sebenarnya. Jadi bukan bukan kehidupan yang pada umumnya. Ya. Karena kalau kehidupan pada umumnya banyak sekali kehidupan yang memperturutkan hawa nafsu. Dan ingat, hawa nafsu selalu menjauh daripada ketaatan kepada Allah. Tidak ada hawa nafsu yang membawa ketaatan, tidak ada. Kalaupun dia membawa ketaatan, maka ujung-ujungnya pasti kita akan dibelokkan untuk berbuat ria, untuk berbuat ujub, untuk berbuat menyenangkan orang. Nah, ingat ketika beribadah jangan sampai muncul dalam diri kita ingin menyenangkan orang. Jangan. Karena apa? Niatkan untuk lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Setelah ini kita akan bahas macam-macam mati. Wah, kan baru tahu kan? Nanti kita bahas di kesempatan selanjutnya. Mohon maaf jika ada yang salah, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.